Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang karma pala. Nah, apa itu karma pala dan mengapa tema ini saya angkat pada kesempatan kali ini? Jadi mengingat pada masyarakat luas banyak sekali orang yang memakai istilah karma, tetapi banyak orang juga yang salah tafsir ataupun salah memaknai dari kata karma tersebut. Satu contoh yang saya ambil seperti misalnya ketika seseorang melakukan kegiatan menipu atau kegiatan berbohong, pasti orang lain akan berkata, awas nanti kamu kena karma. Sehingga karma ini selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat negatif. Sedangkan pada bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Jawa kuno dikatakan bahwa karma itu merupakan sebuah perbuatan atau berbuat atau juga bisa bergerak. Nah, perbuatan ini ada yang perbuatan baik, kemudian ada perbuatan buruk, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak disadari seperti itu. Nah, ketika kita berbuat baik, kita akan memperoleh hasil yang baik. Nah, ketika kita berbuat yang buruk, kita juga akan memperoleh hasil yang buruk. Baik atau buruknya hasil yang kita peroleh ini disebut dengan pahala, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan pala. Sehingga karma itu selalu berpasangan dengan yang namanya pala, atau lebih tepatnya disebut dengan karma pala. Karena ajaran karma pala ini atau istilah karma pala ini merupakan salah satu bagian dari Pancasrada, di mana Pancasrada ini merupakan satu ajaran yang dianut oleh agama Hindu. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita peroleh saat ini merupakan hasil dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Jadi banyak masyarakat berpendapat bahwa berpandangan atau berpikir ketika kita melakukan perbuatan yang baik belum tentu akan terlihat saat ini. Bahkan ketika sekarang kita melakukan hal yang baik, kita bisa menerima hal yang buruk. Ini karena mungkin perbuatan kita yang sebelumnya. Atau dalam agama Hindu itu disebut dengan hukum kausalitas, di mana apa yang kita lakukan itu akan selalu mendapatkan hasil atau berbuah. Nah, perbuatan ini bisa berupa perbuatan dalam pikiran, perbuatan dalam perkataan, dan perbuatan dalam tingkah laku, hasil yang buruk. Dalam karma pala sendiri itu dibedakan menjadi 3. Ada Sancita karma pala, kemudian ada prarabdha karma pala, dan ada yang namanya kriyamana karma pala. Di mana sancita karma pala ini merupakan hasil perbuatan atau hasil dari yang kita lakukan terdahulu dan kita terima buahnya saat ini. Banyak orang berpendapat ketika orang melakukan kegiatan yang baik tetapi tetap mendapatkan hasil yang buruk, ini merupakan salah satu contoh dari sancita karma pala. Kemudian yang kedua itu adalah prarabdha karma pala. Jadi prarabdha karma pala ini merupakan hasil perbuatan yang kita lakukan sekarang dan kita
peroleh hasilnya sekarang. Banyak orang selalu mengkaitkan prarabdha karma pala ini dengan ketika kita makan cabai. Jadi kita makan sekarang, kemudian hasilnya juga kita rasakan sekarang. Itu merupakan dari prarabdha karma pala. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala ini merupakan hasil perbuatan atau buahnya kita akan terima di kehidupan yang akan datang. Jadi kita berbuat pada saat ini, kemudian hasilnya kita akan terima pada kehidupan yang akan datang. Berbuatlah baik saat ini, kita tidak tahu kapan hasilnya atau buahnya kita akan terima. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu akan menjadi atau menimbulkan hasil atau akan menciptakan buah dari perbuatan kita itu sendiri. Sehingga ada orang berkata, ketika kita menanam pisang, pisanglah yang akan kita petik. Sama halnya ketika kita berbuat. Ketika kita berbuat baik, maka hasilnya kita akan menerima yang baik. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan hal yang buruk, hasilnya pun buruk. Nah, itu sedikit terkait dengan tema karma pala pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.